Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Aceng Saripudin, ASN pada Unit Kerja SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan pemecahan masalah pada bulan Agustus tahun 2022. Pada bulan Agustus tahun 2022, pemecahan masalah yang akan saya laporkan berkaitan dengan keberagaman kondisi awal siswa pada pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 10 DKV 1 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Deskripsi permasalahan yang pertama adalah siswa-siswi SMK Negeri 4 Tasikmalaya pada konsentrasi keahlian 10 DKV 1, siswa-siswi tersebut berasal dari SMP atau MTS yang heterogen. Ditambah mereka pada saat SMP atau MTS-nya melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara tatap muka terbatas karena masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Selain itu, belum diketahui juga kondisi psikis siswa untuk mengikuti pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mereka juga belum diketahui tentang pengetahuan awal tentang pendidikan ilmu pengetahuan alam dan sosial di SMK Negeri 4 Tasikmalaya karena mereka berasal dari SMP atau MTS yang heterogen. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial adalah dilakukannya pembelajaran yang kontekstual. Artinya, pembelajaran harus diangkat dari permasalahan-permasalahan yang muncul di kehidupan sehari-hari, atau pembelajaran harus dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar mereka. Selain itu juga, karena kita ada di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, di mana SMK itu setiap pembelajaran harus disesuaikan dengan konsentrasi keahliannya masing-masing. Termasuk proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial juga harus diselaraskan dengan konsentrasi keahlian di mana peserta didik melakukan pembelajaran. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi juga adalah SMK Negeri 4 Tasikmalaya pada tahun ini dianugerahi sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dan juga SMK Negeri 4 Tasikmalaya akan mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Otomatis pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial juga harus mengikuti pembelajaran dengan implementasi kurikulum merdeka sekaligus juga merupakan SMK Pusat Keunggulan. Itu adalah merupakan deskripsi permasalahan yang dihadapi pada kelas 10 DKV 1 di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, khususnya pada pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dari beberapa permasalahan tersebut dapat dikerucutkan bahwa sebagai akar permasalahannya adalah siswa pada kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 4 Tasikmalaya merupakan siswa baru yang heterogen. Mereka berasal dari SMP atau MTS yang heterogen juga. Kemudian karena mereka cukup heterogen sehingga belum diketahui juga secara pasti kondisi psikis dari siswa tersebut, terlebih lagi pada saat akan menghadapi
dan mengikuti pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan selanjutnya adalah sebagai akar permasalahannya juga belum diketahui pengetahuan awal tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Meskipun kita sudah mempunyai data yang siswa-siswi sampaikan pada saat penerimaan peserta didik baru, tapi itu belum cukup mewakili kondisi yang sesungguhnya akan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa-siswi tersebut, khususnya pada kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, saya mempunyai alternatif solusi. Di antaranya adalah untuk menghadapi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis data hasil PPDB. Kita ketahui bahwa pada saat pendaftaran PPDB, siswa-siswi menyampaikan hasil pembelajaran mereka selama mereka mengikuti pembelajaran di SMP atau MTS-nya masing-masing, khusus juga untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dari mulai semester 1 sampai semester 5 di SMP atau MTS-nya masing-masing. Kemudian alternatif solusi yang lainnya adalah dapat dilakukan asesmen diagnostik awal. Asesmen diagnostik awal ini juga dapat dilakukan untuk mengukur baik secara kognitif maupun secara non-kognitif. Asesmen diagnostik awal ini ditujukan juga untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka dan pengetahuan dasar mereka saat mereka akan mengikuti suatu pembelajaran, khususnya pada saat akan mengikuti pembelajaran IPA. Nah, dalam kesempatan ini saya mengambil alternatif solusi yang melakukan asesmen diagnostik awal. Artinya saya di sini akan melakukan asesmen terhadap siswa-siswi di kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 4 Tasikmalaya baik secara non-kognitif untuk mengetahui kondisi secara psikologis, dan yang kedua adalah melakukan asesmen diagnostik awal berkaitan dengan kognitif untuk mengetahui kemampuan awal mereka untuk mengikuti pembelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Dari hasil asesmen yang telah saya lakukan, baik secara non-kognitif maupun kognitif, saya memperoleh hasil yang cukup membanggakan. Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa dalam asesmen non-kognitif saya menyampaikan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keseharian mereka. Di antaranya adalah saya menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan media apa yang paling disukai untuk pembelajaran terhadap siswa-siswi. Kemudian aktivitas apa yang paling sering dilakukan mereka di rumahnya masing-masing. Kemudian mereka disuruh juga untuk menyampaikan deskripsi suasana di rumah mereka masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam asesmen non-kognitif awal ini, saya ingin sekali mengungkap perasaan mereka saat mereka akan menghadapi pembelajaran IPA berupa emoji yang bisa mewakili perasaan mereka pada saat mereka akan mengikuti pembelajaran IPA. Nah, untuk asesmen kognitif, saya menyampaikan 10 pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan awal yang bisa saja mengungkap pengetahuan awal mereka. 10 pertanyaan itu berasal dari pembelajaran pada saat mereka di SMP atau MTS-nya dan pembelajaran yang akan mereka hadapi di SMK. Dari 10 pertanyaan itu terdiri atas 2 pertanyaan pada kelas 8 sewaktu mereka di SMP atau MTS-nya pada semester 2 yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Kemudian 6 pertanyaan pada kelas 9 sewaktu mereka ada di SMP atau di MTS-nya masing-masing, tentunya saja berkaitan dengan pembelajaran IPA. Dan 2 pertanyaan terakhir adalah 2 pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan pada saat mereka akan melakukan pembelajaran di kelas 10, khusus untuk kelas 10 DKV 1
pada semester 1 di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Dari hasil yang saya peroleh dapat diungkapkan sebagai berikut. Untuk asesmen non-kognitif, saya memperoleh hasil bahwa mereka pada umumnya menyukai pembelajaran dengan menggunakan gawai, menggunakan HP, menggunakan internet, dan lain sebagainya. Mereka cukup terbantu dengan itu. Kemudian aktivitas yang paling sering mereka lakukan di rumah itu adalah banyaknya adalah menonton, kemudian bercengkrama dengan anggota keluarganya, dan banyak juga yang bermain bersama temannya. Kemudian untuk deskripsi suasana di rumah, pada umumnya mereka tidak ada masalah di rumahnya masing-masing. Artinya di rumah mereka mempunyai kondisi yang cukup mendukung untuk pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran IPA. Dan ini yang cukup saya bangga berkaitan dengan hasil asesmen non-kognitif adalah dari emoji yang mereka pilih pada saat mengisi instrumen yang saya berikan. Kebanyakan siswa-siswi di kelas 10 DKV 1 mengungkapkan perasaannya cukup senang untuk mengikuti pembelajaran IPA yang diwakili dengan emoji tersenyum pada instrumen yang saya berikan. Kemudian untuk hasil asesmen kognitif dari 10 pertanyaan yang saya berikan, di antaranya siswa ada yang menjawab 2 atau 3. Hanya sebagian kecil siswa yang bisa menjawab 4 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang saya berikan. Dari hasil asesmen non-kognitif dan hasil asesmen kognitif ini menjadi pijakan bagi saya khususnya dalam menghadapi dan melakukan pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, khususnya pada kelas 10 DKV 1. Karena saya sudah mempunyai cukup bekal dari hasil asesmen ini tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya. Sebagai rujukan, solusi atau pemecahan masalah ini adalah saya mengambil panduan asesmen di awal pembelajaran dari https bersama-hadapi-corona.kemdikbud.go.id. Ini adalah sebagai rujukan dalam memecahkan masalah yang saya lakukan. Itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pelaporan pemecahan masalah yang saya lakukan pada bulan Agustus tahun 2022. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.